Setelah Marvel merasa puas main kuda-kudaan serta sudah meluncurkan tembakan rudal pada rahim Laura yang sering bergetar, laki-laki itu terlihat turun begitu saja dari atas tubuh wanita yang sudah pingsan dari beberapa menit yang lalu itu. "Cih, dasar murahan," desis Marvel sambil memungut pakaiannya yang berserakan di lantai dan dengan segera ia mengenakannya langsung di tempat. "Kau pikir aku akan merasa kasihan Laura? Kau salah besar gadis bodoh." Marvel lagi-lagi terdengar mengumpat beberapa kali, dan mengeluarkan kalimat-kalimat pedas, sepedas mulut tetangga yang sedang kumpul hanya untuk bergosip ria. "Ibumu saja, yang jalang itu tidak merasa kasihan sama sekali padaku waktu itu, lalu sekarang kau meminta belas kasihan padaku. Jangan harap, Laura," desis Marvel yang terlihat enggan menatap Laura yang masih bertelanjang bulat. "Lihatlah, Tania, aku sudah membuat anakmu ini bertekuk lutut padaku, sehingga gadis ini tidak bisa membedakan mana yang benar-benar tulus, dan hanya modus sepertiku," ucap Marvel yang menyunggingkan senyum liciknya. Gadis yang sangat-sangat menjijikkan, sikapnya bagai pinang dibelah dua dengan Tania, wanita sialan itu. Meskipun sudah memperlakukan Laura yang tidak memiliki salah seperti ini, Marvel sama sekali terlihat tidak peduli dan bodoh amat, tidak seperti biasa yang selalu sok baik pada Laura. "Aku sudah sangat muak bersikap baik padamu. Sekarang akan aku tunjukkan padamu sifat asliku seperti apa." Marvel lalu terlihat keluar dari kamar itu meninggalkan Laura. Sofa adalah saksi bisu, di mana Marvel saat ini sedang merokok sambil meminum minuman yang beralkohol dengan dosis tinggi. Laki-laki itu terlihat menatap Laura yang masih saja pingsan di atas ranjang, tapi sekarang tubuh wanita itu terlihat sudah ditutupi oleh selimut tebal. Rupanya Marvel tadi sempat menutupi tubuh Laura, karena laki-laki itu merasa jika terus menatap tubuh Laura, Black Mamba akan langsung berdiri tegak seperti menara Eiffel. "Aku penasaran, bagaimana reaksi Tania, ketika dia tahu kalau putri semata wayangnya ini sudah aku rusak serusak-rusaknya," kata Marvel sambil meneguk minuman beralkohol itu langsung dari botolnya yang terlihat tinggal setengah. "Hillman, laki-laki bajingan itu, pasti akan merasa sangat kecewa juga dengan putrinya. Ah, rasanya aku tidak sabar ingin melihat reaksi berdebah itu juga." Sekarang giliran rokok yang dihisap oleh Marvel, dan terlihat laki-laki itu menghembuskan asap menghadap ke atas sehingga kepulan asap berwarna putih terlihat memenuhi sekeliling laki-laki itu. "Lama-lama di sini, aku merasa gerah," kata Marvel yang sekarang mulai merasakan kalau kepalanya mulai pusing. Disebabkan karena ia sudah terlalu banyak menelan air yang hampir menjadi minuman kesukaan Marvel. Jika laki-laki itu merasa kecewa dan marah bercampur jadi satu seperti saat ini, maka rokok dan minuman alkohol adalah teman bagi Marvel dan itu sudah laki-laki itu anggap hal yang wajar-wajar saja. "Sepertinya, aku harus pergi dari sini. Jangan sampai aku membunuh gadis ingusan ini." Setelah mengatakan itu Marvel langsung beranjak dan pergi dari sana dengan cara berjalan sempoyongan. Andra yang dari tadi terlihat mengetuk pintu kamar yang sering digunakan oleh Marvel untuk bercocok tanam dengan Laura. Merasa ada yang tidak beres, sebab tidak ada sahutan dari dalam, padahal Andra sudah berdiri sejak 20 menit lamanya di sana sambil memanggil nama Marvel beberapa kali. Apa Tuan Marvel tidak ada di dalam? Oleh sebab itu, tidak ada suara sahutan.
Andra sekarang mulai terlihat mondar-mandir, sambil memikirkan apakah dia harus masuk atau tidak. Karena saat ini Andra benar-benar merasa gelisah, di saat ia mengingat Marvel sewaktu di kantor tadi sempat juga memarahinya tanpa sebab. Akan tetapi Andra yang peka merasa mood Marvel berubah gara-gara Laura. Membuat Andra sadar akan sesuatu. Aku harus masuk, kata Andra yang sudah memegang gagang pintu. Namun, detik berikutnya Andra malah mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam kamar itu. Bagaimana, kalau Tuan Marvel sedang? Andra menjeda kalimatnya karena ia merasa malu sendiri saat ia akan menyebut itu semua menggunakan mulutnya yang masih suci, sesuci butiran salju. Tapi, aku merasa harus tetap masuk karena aku yakin ada sesuatu yang tidak beres. Andra kali ini kembali lagi memegang gagang pintu dan langsung saja membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. Tidak dikunci, itu artinya dari tadi tidak ada siapa-siapa di salam di sini, ucap Andra sambil melangkahkan kakinya untuk masuk. Namun, saat baru 2 langkah saja kaki Andra masuk, laki-laki itu malah mencium bau rokok dan juga minuman keras yang menusuk indera penciumannya. Astaga, jangan-jangan. Ah, shit. Umpat Andra yang kemudian segera menyalakan lampu di kamar itu. Karena kebetulan kamar itu tadi tidak ada penerangan sedikit pun. Dan pada saat lampu itu sudah menyala Andra terlihat begitu kaget, sehingga laki-laki itu mundur beberapa langkah. Ya Tuhan, Nona Laura, kenapa dia bisa seperti ini? Andra merasa panik ketika dua matanya melihat tangan Laura yang diikat dengan kuat di ranjang itu. Ditambah wajah Laura terlihat pucat pasi. Aku harus menghubungi Dr. Nathan, karena saat ini aku membutuhkan bantuannya, gumam Andra pelan sambil terlihat segera menghubungi dokter pribadi keluarga Dirgantara itu. Nathan yang terlihat datang bersama salah satu suster langsung saja masuk ke dalam kamar tempat Laura masih saja betah memejamkan mata. Biarkan suster itu masuk terlebih dahulu, Dok, dan kita tunggu saja di luar dulu, kata Andra tiba-tiba sambil menahan Nathan supaya dokter itu tidak mendekat ke arah ranjang. Loh, kenapa Andra? Bukankah gadis itu sedang butuh bantuan? Nathan terlihat sangat heran di saat Andra malah mengajaknya untuk keluar lagi. Maaf dok, saat ini gadis itu sedang tidak menggunakan apa-apa, bisik Andra yang dengan terpaksa memberitahu Nathan. Nathan mengerutkan dahi. Maksud kamu, dia telan? Iya, dok, Nona Laura tidak menggunakan apa-apa, potong Andra dengan cepat. Nathan yang mengerti mengangguk dan langsung saja keluar lagi dari dalam kamar itu, membiarkan suster yang tadi ia bawa hanya berdua di kamar itu bersama Laura. Setelah Nathan memeriksa Laura, dokter itu terlihat menatap Andra dengan tatapan heran. Ada apa Anda menatap saya seperti itu, dokter? Apa wajah saya ini terlihat seperti penjahat? Tanya Andra. Berapa kali kamu sudah melakukannya dengan gadis ini, Andra? Nathan bukannya menjawab pertanyaan Andra. Tapi dokter itu malah bertanya balik kepada tangan kanan Marvel itu. Apa maksud Anda, dok? Karena jujur saja saya tidak mengerti. Bawa gadis ini pergi ke bidan Risa, biarkan bidan Obgyn itu yang akan memberitahumu, Andra. Obgyn? Bukankah itu dokter kandungan? Iya benar, Andra, sekarang kamu hanya perlu membawanya ke sana. Kebetulan bidan Risa saat ini bertugas di rumah sakit, di Jalan Kenangan menuju persimpangan Jalan Masa Lalu.
Andra yang masih belum paham dengan semua ini hanya bisa diam saja sambil melirik Laura sekilas, karena jujur saja Andra saat ini tidak tega melihat wanita itu dalam keadaan begini. Di mana lengan serta leher Laura tampak memar dan berwarna kemerahan. Andra, apa yang kamu tunggu? Ayo cepat bawa gadis ini. Karena kata Reli tadi, kalau tubuh gadis ini hampir dipenuhi bekas memar, ucap Nathan sambil menepuk pundak Andra yang sedang melamun. Dan Reli adalah nama suster yang tadi bertugas memasangkan baju untuk Laura. Dan sepertinya, kamu sudah melakukan pelecehan seksual pada gadis malang ini. Apa semua yang saya katakan ini benar? Andra yang dituduh seperti itu langsung saja menggeleng dengan kuat. Saya sama sekali tidak melakukan apa-apa, Dok. Jangan asal tuduh, jawab Andra dengan penuh penekanan. Karena ia tidak mau. Kalau sampai Nathan malah berburuk sangka pada dirinya yang masih perjaka ting-ting. Karena jangankan meniduri seorang wanita, Andra hanya berpapasan dengan kaum yang tidak pernah mau dianggap salah di muka bumi ini saja ia langsung bisa gemetaran dan mengeluarkan keringat dingin. Lah, ini malah dituduh melakukan pelecehan. Hal buruk yang sama sekali tidak pernah Andra inginkan dan bayangkan. Lantas, siapa yang telah melakukan ini semua? Andra, kalau bukan kamu. Andra tidak akan mungkin mengatakan yang sejujurnya pada Nathan, bisa-bisa Marvel akan murka padanya. Oleh sebab itu, Andra saat ini hanya bisa diam saja sambil menunduk. Jawab dengan jujur saja Andra, karena di rumah ini tidak ada orang lain selain kamu dan gadis yang malang ini. Nathan, dokter itu benar-benar mengira kalau ini semua adalah perbuatan Andra. Sekarang lebih baik bawa gadis ini, dan saya harap kamu mau mempertanggungjawabkan semua ini, karena laki-laki sejati tidak akan pernah lari dari tanggung jawab. Apa Nona Laura hamil? Pertanyaan itu tiba-tiba lolos begitu saja dari bibir Andra. Sejujurnya, saat ini saya belum berani memastikan akan hal itu Andra, oleh karena itu saya menyuruhmu untuk segera pergi ke rumah sakit saja, tempat bidan Risa saat ini. Karena kebetulan tadi saya sudah sempat menghubunginya untuk menyuruhnya menunggumu di sana. Baiklah, kalau begitu saya akan membawa Nona Laura ke sana, Dok. Andra terlihat akan mengangkat tubuh lemah Laura. Namun, rasa takut tiba-tiba saja menghantui laki-laki itu. Apa Tuan Marvel tidak akan memarahiku jika aku menggendong Nona Laura? Ah, semoga saja Tuan Marvel mengerti akan keadaan yang saat ini seperti apa, sehingga dia tidak akan memarahiku. Tapi tunggu dulu. Kenapa aku baru kepikiran kalau Tuan Marvel bisa melakukan ini semua pada Nona Laura? Padahal selama ini Tuan Marvel selalu saja bermain lembut, tapi sekarang lihatlah Nona Laura hampir saja beda alam dibuat oleh Tuan Marvel sendiri. Dan sekarang entah pergi kemana dia. Dan untung saja tadi aku sempat membuang botol minuman keras dan 2 bungkus rokok yang berserakan di sini tadi sebelum Dokter Nathan sampai, sehingga tidak akan membuat dokter pribadi Dirgantara ini curiga. Andra, jika kamu terus-terusan melamun biarkan saja saya yang akan membawanya pergi ke rumah sakit. Karena pasti bidan Risa saat ini sudah mulai merasa bosan menunggu di sana, karena kamu yang tidak kunjung datang dari tadi membawa gadis ini. Mendengar kalimat Nathan, Andra tanpa memikirkan Marvel lagi yang akan marah atau tidak,
langsung saja mengangkat dan segera menggendong tubuh Laura. Dan di mana wanita itu saat ini terlihat benar-benar sangat menyedihkan. Setelah melakukan berbagai pemeriksaan Risa, seorang bidan yang tadi dimaksud oleh Nathan tiba-tiba saja mengatakan kalau saat ini Laura sedang hamil. Dan usia kandungan Laura baru saja 4 minggu atau bisa disebut juga baru 1 bulan. "Dok, apa saya tidak salah dengar?" tanya Andra yang masih saja tidak percaya dengan apa yang ia dengar saat ini. "Tidak, saat ini istri Anda memang sedang hamil, Tuan," jawab Risa yang malah mengira Andra dan Laura adalah pasangan suami istri. "Bukankah seharusnya Anda merasa senang, Tuan? Tapi kenapa mimik wajah Anda sama sekali tidak memancarkan raut kesenangan itu sedikit pun? Jika Nona Laura hamil, jadi itu artinya Tuan Marvel akan langsung mencampakkannya pada saat ini juga," gumam Andra membatin. Bukannya menjawab pertanyaan bidan itu. Hening. Hingga detik berikutnya Andra menjawab, "Maaf dok, Nona Laura bukan istri saya, melainkan istri dari Tuan saya." Meski berbohong, Andra sama sekali tidak gugup saat mengatakan kalau Laura adalah istri Marvel. Padahal dua pasangan mesum itu sama sekali belum terikat oleh janji suci. Risa lalu terlihat memberikan Andra selembar kertas sambil berkata, "Ini hasil tes darahnya, yang sudah sangat jelas tertulis di sini kalau gadis ini positif hamil. Dan saya minta tolong, sampaikan salam saya pada tuanmu itu jangan pernah melakukan kekerasan lagi seperti ini. Karena perbuatannya ini hampir saja akan membuatnya kehilangan darah dagingnya sendiri." Risa terlihat menghela nafas sebelum melanjutkan kalimatnya. "Kali ini saya tidak akan melaporkan perbuatan tuanmu itu pada polisi, karena perbuatannya ini bisa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi jika satu kali lagi dia melakukan ini maka saya tidak akan segan-segan untuk melaporkannya langsung kepada pihak yang berwajib." Andra mengangguk karena laki-laki itu tahu, kalau pasti hal seperti ini akan terjadi. Menimpa wanita malang yang dijadikan sebagai ajang balas dendam itu. Niat hati kembali ke rumah itu hanya ingin memberitahu Marvel kalau Laura ada di rumah sakit saat ini. Namun, apa yang didapatkan oleh Andra, benar-benar di luar dugaan laki-laki itu. Di mana saat ini ia malah mendapat amukan dari Marvel, laki-laki yang masih dalam pengaruh minuman keras itu. "Kau beraninya membawa gadis sialan itu pergi ke rumah sakit tanpa seizinku," bentak Marvel sambil terlihat mendorong tubuh Andra sehingga tangan kanannya itu langsung terjatuh duduk di lantai saking kuatnya dorongan Marvel. "Bawa Laura pulang sekarang juga, Andra. Sebelum aku sendiri yang akan datang ke rumah sakit itu dan menyerat wanita itu secara paksa langsung dari sana untuk pulang ke sini. Tuan, kondisi Nona Laura saat ini sangat memprihatinkan, sehingga sampai detik ini dia tidak kunjung sadar," kata Andra memberitahu Marvel, laki-laki yang terlihat tatapan matanya begitu sangat tajam. "Setajam silet. Bawa dia pulang, Andra. Karena aku tidak peduli akan hal itu. Sebab aku belum puas menyiksanya." Marvel rupanya benar-benar ingin balas dendam pada Laura, sehingga Marvel tidak peduli dengan keadaan Laura saat ini yang seperti apa. "Tuan, Nona Laura sedang mengandung darah daging Anda," kata Andra yang merasa kalau Marvel harus tahu tentang Laura yang tengah hamil. "Nona Laura hamil Tuan, seperti apa yang Anda harapkan dan inginkan," sambung Andra.
Sebelum laki-laki itu malah dibuat babak belur oleh Marvel yang merasa kesal dan marah, karena Marvel benar-benar tidak terima kalau Andra menolong Laura. Laura membuka matanya perlahan, seluruh tubuhnya masih sangat nyeri sekali terutama di bagian perut bawahnya. Seketika dahinya mengernyit tatkala silau lampu langsung mengenai matanya. Laura merasa bingung karena berada di ruangan yang asing baginya. Di mana ini? Gumam Laura seraya memegang kepalanya yang masih berdenyut pusing. Pada saat itulah ia merasakan di tangannya ada sebuah infus yang menancap. Infus. Aku berada di rumah sakit. Laura lalu mengingat-ingat apa yang sudah terjadi, dan ketika ia mengingat semuanya, air matanya kembali meleleh. Marvel, pria itu yang sudah dipuja-puja dan begitu dicintai telah menyiksanya dengan begitu kasar. Laura masih ingat jelas bagaimana Marvel yang begitu marah dan menyentuhnya layaknya seorang pelacur. Selain itu kata-kata Marvel yang mengatakan jika Laura harus membayar semuanya masih terngiang jelas. Apa maksud Marvel? Apakah selama ini dia hanya berpura-pura manis di depanku? Laura terus memikirkan kata-kata Marvel semalam itu hingga tidak menyadari jika ada orang lain yang masuk ke dalam ruangan itu. Sudah bangun sayang. Laura tersentak saat mendengar suara berat yang sangat familiar itu. Seketika bulu kudunya seperti merinding, ia menoleh dan melihat sosok pria yang sejak tadi memenuhi otaknya itu. Di Marvel, Laura beringsut menjauh, ketakutan sangat tergambar jelas di bola matanya yang jernih. Marvel mengangkat alisnya, sedikit tidak suka dengan sikap Laura yang ketakutan itu. Bagaimana kabarmu sayang? Kau baik-baik saja bukan? Marvel bertanya tanpa dosa, ia mendekati Laura lalu menggenggam tangannya sebelum wanita itu menjauh. Maafkan aku, tolong jangan lakukan itu lagi, pinta Laura terbata-bata. Matanya sudah berkaca-kaca karena kini ia merasakan aura yang begitu mencekam dari Marvel. Sayang, kenapa kau mengatakan hal seperti itu? Aku minta maaf karena sikapku semalam, aku hanya tidak mau kehilanganmu sayang, aku tidak suka kau berdekatan dengan OB sialan itu. Maafkan aku ya, ujar Marvel tiba-tiba berubah sangat lembut, pun tatapan matanya yang sudah tidak seperti semalam yang ingin menelan Laura hidup-hidup. Laura terkejut tentunya, ia mencoba menganalisa wajah Marvel, apakah pria ini benar-benar menyesal atau hanya kebohongan semata. Tapi bodohnya Laura, pria yang ada di depannya adalah pria manipulatif yang pandai mengendalikan ekspresi wajahnya hingga ia tidak akan tahu kalau Marvel hanya berpura-pura. Aku maafkan aku ya, aku benar-benar menyesal sayang. Setelah ini aku berjanji padamu, aku tidak akan bersikap kasar lagi. Marvel langsung menyela sebelum Laura sempat berbicara. Jangan sampai kesabarannya habis jika Laura terus menolaknya seperti itu. Aku takut Marvel, aku benar-benar takut. Apa kau benar-benar tidak akan menyakitiku? Jika aku punya salah, tolong katakan saja. Jangan lakukan hal itu lagi, ucap Laura menangis lirih. Ia berpikir kalau Marvel memang sudah berubah dan semalam itu hanya emosi belaka. Iya sayang, aku berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Kau mau memaafkan aku kan? Ujar Marvel kembali menatap Laura begitu sendu dan penuh cinta, ia juga mengusap-usap pipi wanita itu untuk merayunya. Berhasil, Laura kembali luluh dan menangis sehingga Marvel langsung memeluknya dengan penuh perasaan. Jangan menangis sayang, maafkan aku.
Setelah ini aku berjanji akan menjadi hari-hari indah untukmu, bisik Marvel mengusap-usap rambut Laura dengan lembut. Namun, tanpa sepengetahuan Laura, kini pria itu tersenyum sangat licik. Benar Laura, setelah ini akan menjadi hari-hari yang indah untukmu. Di mana kau akan terus mengeluarkan air matamu ini sampai benar-benar habis, batin Marvel tersenyum begitu puas. 2 hari kemudian, Laura sudah diizinkan pulang. Marvel sendiri yang menjemput wanita itu di rumah sakit dan ia sengaja meminta dokter untuk tidak memberitahu Laura kalau saat ini wanita itu tengah hamil. Marvel merasa belum puas jika akan melepaskan Laura jika hanya membuat wanita itu hamil, wanita itu harus dibuat menderita lebih parah lagi agar dendamnya tertuntaskan. Nah, kita sudah sampai di rumah. Marvel tersenyum begitu senang saat mereka berdua sampai di rumah yang biasa digunakan untuk bercocok tanam itu. Terima kasih sudah menjemputku Marvel, ujar Laura mengulas senyumnya. Never mind sayang, itu memang tugasku. Sekarang, kau yang harus melakukan tugasmu, kata Marvel melepaskan rangkulannya di bahu Laura lalu duduk di salah satu sofa tunggal yang ada di sana. Tugasku. Laura mengerutkan dahinya tidak mengerti, mencoba mencerna apa maksud ucapan itu. Iya, kau harus tahu kalau biaya rumah sakitmu itu sangat mahal dan aku yang sudah membayarnya. Sebagai seorang kekasih yang baik, kau tentu harus balas budi kan? Marvel berucap begitu santai tanpa berpikir ucapannya itu akan melukai hati Laura atau tidak. Laura menelan ludahnya kasar, sekarang sepertinya ia mulai paham bagaimana sifat asli Marvel. Pria itu memang tidak pernah berubah dan hanya membodohinya saja. Menyesal sekali Laura menganggap kalau pria itu adalah sosok pria yang sempurna. Apa yang kau inginkan? Tanya Laura mencoba untuk tidak terlihat takut meski kini kakinya terasa goyah saat digunakan untuk berdiri. Pertanyaan bagus, aku ingin nyawamu Laura. Apa kau mau menyerahkannya padaku? Ucap Marvel mengulas senyum liciknya. Lagi-lagi Laura terkejut, buku kuduknya merinding. Melihat senyuman Marvel yang tidak biasa itu. Kau ingin membunuhku? Memangnya apa salahku? Tanya Laura terbata-bata. Kau tidak salah, tapi aku hanya ingin melakukannya saja, sahut Marvel datar saja. Apa dengan membunuhku akan membuatmu puas? Jika iya, maka lakukanlah, kata Laura menantang, ingin melihat sejauh mana Marvel bertindak. Oh shit, kau sudah mulai kurang ajar ya. Kau pikir siapa dirimu berani mengaturku? Marvel mengepalkan tangannya erat, ia pikir Laura akan memohon-mohon padanya, tapi wanita itu sama sekali tidak terlihat takut. Iya, aku memang sudah berani. Aku sudah kehilangan semuanya, kan? Untuk apa lagi aku hidup? Bunuh aku sekarang juga Marvel, kata Laura mendatang tatapan mata Marvel, jika hidup untuk terus disiksa untuk apa? Lebih baik mati saja. Kau Marvel berdecak penuh kekesalan, ia bangkit. Dari duduknya lalu menjambak wanita itu dengan keras. Kau tidak berhak mengaturku apalagi menyuruhku. Wanita menjijikan sepertimu memang pantas disiksa, sekarang lakukan tugasmu seperti biasa atau aku akan membuatmu seperti kemarin. Desis Marvel mencengkram dagu Laura begitu kuat bersamaan dengan ia yang menjambak rambut wanita itu. Sakit. Laura merintih kesakitan. Matanya kembali berair karena tidak tahan akan rasa sakit itu. Apalagi tubuhnya baru saja sembuh.
Aku bisa melakukan yang lebih dari ini kalau kau berani melawanku, bentak Marvel mendorong Laura dengan kasar sampai wanita itu terhuyung ke belakang. Laura meringis kesakitan, entah dosa apa yang membuat ia terjebak dengan pria mengerikan seperti Marvel. Kemarilah Jalaeng, cepat lakukan tugasmu. Merangkak kemari dan puaskan aku. Perintah Marvel kembali duduk di kursinya. Ia menatap Laura seolah begitu jijik dengan wanita itu. Laura memeluk dirinya sendiri, seketika ketakutan kembali menyergap dirinya. Bayang-bayang dirinya diperlakukan dengan kasar itu membuat ia berusaha menjauhkan dirinya dari monster jahat yang ada di depannya. Oh, kau sepertinya memang tidak bisa diperlakukan dengan baik ya. Marvel mendesis penuh kekesalan. Ia bangkit dari duduknya lalu menarik tangan Laura dengan kasar. Jangan lakukan itu lagi, aku mohon jangan lakukan itu Marvel, ucap Laura memandang Marvel penuh permohonan, berharap dengan mata indahnya itu bisa membuat Marvel luluh. Dasar wanita bodoh. Harus berapa kali aku mengatakan padamu kalau kau harus menuruti perkataanku? Apa aku perlu menghukummu lagi agar kau bisa mengerti? Marvel sama sekali tidak peduli meski Laura menangis-nangis, ia malah dengan sengaja menjambak rambut wanita itu dengan kuat. Sakit Marvel. Hanya menangis yang bisa Laura lakukan. Ia adalah anak manja yang tidak punya pengalaman apapun, apalagi menghadapi orang seperti Marvel yang tiba-tiba berubah menjadi sangat kasar seperti ini. Berhenti menangis. Teriak Marvel membentak begitu keras, ia semakin emosi saja mendengar Laura hanya bisa menangis. Aku bilang berhenti. Teriaknya lagi karena Laura masih belum menghentikan tangisnya. Tubuh Laura menggigil hebat, seumur hidupnya ia tidak pernah dibentak oleh siapapun. Mendengar suara Marvel yang menggelegar ke seluruh penjuru rumah itu membuat Laura sangat-sangat ketakutan hingga tidak bisa menghentikan tangisnya. Gadis sialan. Aku bilang berhenti menangis. Marvel kian meradang, tanpa perasaan ia malah mendorong Laura begitu keras. Laura tersungkur jatuh dan tidak sengaja kepalanya membentur sudut sofa hingga berdarah. Namun, hal itu bukannya membuat Marvel luluh, hatinya sudah diliputi dendam dan amarah yang membuat Marvel seperti tidak punya hati nurani. Kemari. Marvel kembali menarik tangan Laura dengan kasar sampai wanita itu berdiri. Marvel, kau mau membawaku kemana? Ampuni aku, tolong jika aku punya salah katakan, ujar Laura tersandung-sandung mengikuti Marvel. Marvel tidak menggubris sama sekali, ia membawa Laura menuju halaman belakang rumah di mana kolam renang berada. Sesampainya di sana, Marvel menghempaskan tubuh Laura lebih kasar dari sebelumnya. Salahmu hanya satu, aku paling benci sebuah penolakan dan kau dengan lancang sudah menolakku tadi. Sekarang kau akan tahu akibatnya, ujar Marvel. Memandang Laura seperti ingin membunuh wanita itu. Ampuni aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Tolong ampuni aku, ujar Laura merangkak di bawah kaki Marvel, nyatanya nyalinya tidak sekuat itu jika terus melawan Marvel. Cih, seandainya kata maaf bisa mengganti seluruh rasa sakit hatiku, aku pasti akan melakukannya Laura. Tapi semua itu hanya percuma saja, bentak Marvel kembali mendorong Laura dengan kakinya. Aku tidak tahu apa salahku padamu, tapi tolong maafkan aku Marvel, aku janji tidak akan melawan lagi, aku mohon jangan siksa aku lagi, pinta Laura. Menangis sesenggukan. Marvel tersenyum sinis,
Ia berjongkok lalu menarik dagu Laura dengan kasar. "Apa janjimu itu bisa dipercaya, Laura?" tanya Marvel dengan wajah bengisnya. Laura mengangguk cepat-cepat. "Iya, aku berjanji akan menuruti semua perintahmu, tapi jangan siksa aku lagi," kata Laura sampai tidak berani menatap mata Marvel yang memerah seperti menyimpan dendam itu. "Baiklah, aku pegang janjimu. Sekarang aku ingin kau menunjukkan itikat baikmu, sebagai jaminan kalau kau tidak akan melawanku lagi," kata Marvel mengulas senyum liciknya. "Itikat baik." Marvel menyeringai. Ia menarik Laura dengan kasar sampai wanita itu berdiri. "Aku ingin kau menunjukkan itikat baikmu dengan melayaniku dengan sukarela, seperti biasanya saat kita menghabiskan malam bersama, bagaimana? Apa kau setuju?" Ucap Marvel dalam sekejap berubah sangat lembut kembali. Ia mengusap pipi Laura yang tangan besarnya itu. Jika bisanya Laura akan tersipu-sipu, kini ia malah merasa merinding. "Tapi aku masih sakit, Marvel, aku." "Arg." Laura belum sempat menyelesaikan ucapannya tapi Marvel kembali menarik rambutnya dengan kasar. "Sakit, Marvel?" Lirik Laura meringis kesakitan. "Aku sudah memberimu kesempatan tapi sepertinya kau sama sekali tidak tahu diri. Memang wanita jalaeng. Sepertimu tidak pantas diberi ampun, mati saja kau." Marvel berbisik lembut di telinga Laura layaknya malaikat kematian yang siap untuk mencabut nyawa seorang manusia. Meskipun ucapannya sangat lembut, namun tidak dengan sikapnya yang menjambak rambut Laura dengan kuat sebelum mendorong wanita itu ke kolam renang. Biur. Tubuh Laura terhempas jatuh ke air yang begitu dingin. Laura sampai gelagapan karena langsung terjatuh tanpa aba-aba itu. Ia mencoba menggapai permukaan karena Laura tidak bisa berenang. "Marvel, tolong aku." "Dingin." teriak Laura mencoba mempertahankan dirinya agar tidak tenggelam. "Itu pantas kau dapatkan, wanita menjijikan," ucap Marvel bukannya menolong Laura. Ia malah duduk dengan santai di kursi sembari menyulut rokoknya. "Tolong, aku tidak bisa berenang." Laura kembali berteriak. Ia menggapai permukaan dengan sekuat tenaga. Beberapa kali ia sudah meminum air yang sangat dingin itu, tapi Laura belum ingin menyerah. "Marvel, aku tidak bisa berenang." Laura kembali berteriak tapi Marvel sama sekali tidak peduli. Marvel tersenyum penuh kepuasan. Ia menikmati sekali saat melihat Laura yang berjuang untuk melawan rasa dingin air itu. Apalagi udara malam itu juga sangat dingin membuat Marvel yakin kalau tubuh Laura pasti menggigil kedinginan. "Sungguh menyenangkan sekali. Aku akan mengirimkan video ini kepada kedua pengkhianat itu. Mereka pasti akan terkejut," ucap Marvel tersenyum. Sinis, ia mengambil ponselnya untuk merekam Laura yang terjebak di dalam kolam yang dingin itu. Marvel terus-menerus menatap Laura, namun hingga beberapa saat kemudian, ia merasa kalau Laura tidak lagi bersuara. Marvel segera mematikan rekaman video itu. Ia bangkit dan menatap tubuh Laura yang hilang dan tidak terlihat. "Kemana jalaeng kecil itu?" gumam Marvel. "Laura, cepat keluar, jangan kau pikir aku akan luluh jika kau bersikap seperti ini," teriak Marvel mencoba memanggil Laura. Ia berpikir kalau Laura mungkin hanya berpura-pura tenggelam. "Laura, aku tidak suka kau bermain-main seperti ini," teriak Marvel lagi. Kali ini wajahnya cukup panik. Bukannya takut Laura mati, tapi ia merasa belum puas menyiksa wanita itu.
Tidak ada sahutan karena Laura memang benar-benar tidak bisa berenang. Kini terlihat tubuhnya tenggelam. Perlahan-lahan, apalagi sejak tadi Laura terus bergerak membuat energinya habis. Sial, anak itu ternyata memang tidak bisa berenang, umpat Marvel mau tidak mau langsung melompat turun ke kolam renang setelah melepaskan sepatunya. Marvel berenang ke dasar kolam hingga melihat Laura yang memejamkan matanya. Ia segera mendekatinya dan meraih tubuhnya lalu membawanya ke daratan. Marvel meletakkan Laura di pinggir kolam. Wajah wanita itu pucat pasti layaknya mayat. Marvel segera memberikan bantuan pertama dengan memompa dada Laura agar air di dalam tubuh wanita itu keluar. Namun, tidak ada reaksi apapun membuat Marvel langsung memberikan nafas buatan. Berulang kali Marvel melakukan hal yang sama hingga Laura terbatuk dan mengeluarkan air dari mulutnya. Tanpa sadar Marvel bernafas lega karena Laura belum mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati lebih cepat Laura, sebelum semua dendamku terselesaikan. Marvel menatap Laura dengan sorot mata penuh kebencian. Ia benci kepada Laura karena wajah wanita itu mirip kedua orang tuanya dan yang lebih membuat Marvel membenci Laura adalah, wanita itu adalah anak hasil perselingkuhan Tania dan Hilman di belakangnya. 3 menit Marvel menunggu apakah wanita yang sedang mengandung darah dagingnya saat ini akan bangun dengan sendirinya atau malah sebaliknya memerlukan bantuan medis. Hingga sampai menit kelima, Laura tidak kunjung membuka mata, dan detak jantung wanita itu juga mulai melemah. Membuat Marvel merasa kesal karena laki-laki itu tidak jadi melanjutkan misi penyiksaan yang selanjutnya pada Laura. Padahal Marvel sudah menyiapkan semuanya sejak jauh-jauh hari. Sid, kau membuatku harus mengeluarkan uang lagi untuk memanggil seorang dokter. Dalam keadaan begini saja kau sudah membuatku susah. Benar-benar wanita yang sangat menyebalkan, gerutu Marvel sambil terlihat menghubungi Nathan. Memanggil. Lalu terlihat tulisannya berubah menjadi berdering. Halo, apa ada yang bisa saya bantu Tuan Marvel Dirgantara? Tanya Nathan ketika dokter itu baru saja mengangkat panggilan Marvel. Basa-basi macam apa ini, Nathan? Marvel yang mendengar Nathan memanggilnya seperti itu merasa tidak suka. Karena secara Nathan adalah teman baiknya, meskipun usia dokter itu terpaut lebih muda daripada duda karatan itu. Membuat Marvel tidak suka jika teman baiknya malah memanggilnya Tuan seperti itu. Karena sejujurnya Marvel lebih suka dipanggil namanya langsung oleh Nathan, tanpa ada embel-embel Tuan di depannya. Hahaha, sorry Bi, jangan malah langsung marah-marah, ucap dokter itu tertawa renyah dari seberang telepon. Sudahlah, kau lebih baik cepat datang ke sini, aku sangat butuh bantuanmu untuk saat ini. Marvel mengatakan itu sambil membuka baju Laura, karena laki-laki itu saat itu ingin mengganti pakaian wanita yang malang itu. Sebab baju Laura sudah benar-benar basah gara-gara perbuatan si pemilik Black Mamba itu sendiri. Bantuan apa, Bi? Tanya Nathan yang penasaran karena tidak seperti biasanya Marvel malah memintanya untuk datang. Selama ini jika laki-laki itu sakit maka Marvel sendiri yang akan datang langsung ke rumah Nathan ataupun ke rumah sakit tempat dokter itu menghabiskan hari-harinya. Sebab bagi Nathan tidak ada hari yang indah selain bekerja mencari cuan, demi masa depan yang terang benderang bukan malah gelap gulita seperti warna si Black Mamba. Kau datang saja, jangan banyak tanya Nathan.
Geram Marvel yang tidak suka Nathan bertanya-tanya kepada dirinya dalam situasi seperti saat ini. Apa kau mendengarku, Nathan? Iya, Bi, aku mendengarmu. Kalau begitu aku akan segera berangkat ke rumah utama, kau tunggu saja aku di sana. Nathan rupanya malah mengira kalau Marvel menyuruhnya untuk datang ke rumah utama. Sebab yang dokter itu tahu hanya rumah utama lah tempat tinggal Marvel saat ini. Aku akan berangkat, Bi, dan kau boleh memutuskan sambungan telepon ini, kata Nathan, seorang dokter yang malah suka memanggil nama Marvel dengan sebutan Bi. Karena bagi dokter itu kalau nama Bi adalah nama akrabnya saat memanggil Marvel. Sebab Nathan sudah menganggap Marvel sebagai teman sekaligus kakak laki-lakinya. Saking akrab dan dekatnya Nathan dengan seorang Marvel. Aku sudah kirim alamat rumahku yang baru, dan kau jangan sampai ke rumah utama karena aku tidak ada di sana. Nathan di seberang sana langsung saja diam, karena alamat yang dikirimkan oleh Marvel sama persis dengan alamat yang kemarin dikirim oleh Andra. Kenapa alamat ini sama persis dengan rumah punyanya Bo? Kalimat Nathan menggantung karena Marvel sudah memutuskan panggilan itu terlebih dahulu secara sepihak. Dan tidak berselang lama Marvel malah langsung saja mengirim pesan singkat pada Nathan, setelah tadi laki-laki itu tadi menekan tombol merah tanpa permisi. Bi, datanglah, jangan sampai terlambat. Aku tunggu, jangan lupa bawa alat medismu, Nathan. Isi pesan singkat itu berhasil membuat kening Nathan berkerut. Sambil berkata, dia memang sangat suka membuat orang penasaran. Nathan lalu terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebelum dokter itu terlihat berkemas dan akan berangkat ke rumah Marvel atau lebih tepatnya bekas rumah Tania dan Hilman. Butuh waktu 25 menit sampai akhirnya Nathan sampai. Juga di rumah itu, karena kebetulan rumah sakit tempatnya bekerja tidak terlalu jauh dari rumah Marvel sehingga membuat dokter itu cepat sampai di kediaman laki-laki iblis berwujud manusia itu. Kenapa lama sekali? Tanya Marvel saat melihat Nathan baru saja datang. Rumah sakit ada di blok A persimpangan jalan menuju jalan janji-janji manis sang mantan, bukan ada di sebelah rumah ini. Sehingga tidak akan ada alasan yang membuatku terlambat, jawab Nathan sambil menatap temannya itu dengan mata yang menyipit. Sekarang, sini duduk biar aku periksa, aku pikir kau sakit parah Bi, sehingga menyuruhku cepat datang tapi rupanya kau masih segar bugar saja, kata Nathan yang malah mengira kalau Marvel yang sakit. Periksa di dalam kamar itu Nathan, bukan aku, ucap Marvel yang menunjuk kamar tempat Laura masih berbaring dengan detak jantung yang semakin melemah. Jadi, yang sakit bukan kau, Bi. Bukan, kau masuk saja dan periksa wanita itu apakah masih hidup atau sudah modar, jawab Marvel santai tanpa ada rasa bersalah ataupun beban di dalam otak laki-laki jelmaan duda karatan yang seenak jidat. Menyiksa wanita yang sedang hamil muda itu. Sehingga membuat Laura sudah 2 kali ini pingsan di dalam rumah itu dalam waktu yang dekat ini. Wanita, apa kau sudah menikah, Bi? Nathan yang tahu Marvel selama belasan tahun ini menutup mata dan hatinya untuk wanita lain hanya gara-gara Tania. Membuat dokter itu bertanya karena baru kali ini Marvel malah menyebut sosok kaum Hawa itu lagi. Jangan bertanya dulu, lebih baik kau periksa saja wanita itu untukku. Marvel terlihat melangkahkan kaki menuju ke kamar Laura dan diikuti oleh Nathan yang saat ini masih mempunyai banyak sekali pertanyaan.
Untuk Marvel, kaget. Tentu saja, itulah yang saat ini dirasakan oleh Nathan, seorang dokter muda yang sangat tampan dan rupawan itu. Di saat melihat Laura, wanita yang dia periksa tepat 1 hari yang lalu dan kini lagi-lagi. Wanita itu malah terlihat terbaring lemah tidak berdaya lagi di atas ranjang. Cepat periksa dia, Nathan, jangan malah diam saja. Perintah Marvel yang menyuruh Nathan untuk memeriksa Laura yang wajahnya terlihat pucat dengan bibir yang sudah mulai membiru. Dia ini siapa? Apakah kau dan Andra memiliki hubungan yang spesial dengannya? Mendengar itu tangan Marvel tiba-tiba saja terkepal di bawah sana, karena ia sekarang menjadi paham kalau Andra rupanya memanggil Nathan juga pada waktu itu, ketika dirinya tidak bisa menemukan Laura sesaat. Setelah ia sudah menggauli wanita itu dengan sangat kasar dan sampai pingsan. Gadis ini sedang hamil, Bi, apa kau tahu itu? Periksa Nathan, dan aku tidak perlu tahu kalau dia hamil atau tidak, karena dia ini adalah seorang jalaang. Marvel tidak akan mungkin mengatakan kalau dirinya adalah laki-laki mesum yang sudah membuat Laura memiliki kecebong di rahim wanita yang saat ini terlihat sangat memprihatinkan itu. Oleh sebab itu, Marvel memilih mencari aman saja. Tanpa bertanya lagi, Nathan kini terlihat mulai memeriksa Laura. Dan tanpa Marvel tahu, dokter muda itu rupanya tidak percaya kalau Laura adalah wanita pemuja serta pemuas laki-laki berhidung belang. Dapat dilihat dari mimik Nathan kalau dia saat ini sedang mengamati wajah wanita itu untuk yang kedua kali. Setelah 1 hari yang lalu Nathan juga melihat wajah Laura. Sepertinya aku harus membawanya ke rumah sakit, Bi, karena dia membutuhkan penanganan yang intensif, kata Nathan setelah usai memeriksa Laura. Aku tidak setuju, timpal Marvel tiba-tiba. Gadis ini membutuhkan pertolongan yang cepat, Bi, karena jika tidak nyawanya bisa saja tidak tertolong. Lagi, ditambah kasihan bayi yang tidak berdosa di dalam perutnya saat ini. Dia akan baik-baik saja, Nat, karena aku sempat berhasil mengeluarkan air yang dia telan, sebelum kau datang tadi. Berikan saja dia infus, tidak perlu ke rumah sakit, ucap Marvel yang mulai berwaspada karena laki itu tahu kalau Laura pasti akan berniat kabur darinya. Setelah apa yang dia lakukan pada wanita yang tidak tahu apa-apa itu. Karena wanita hamil itu juga pasti sudah tahu karakter serta sifat Marvel seperti monster yang perpaduan iblis, sehingga membuat Marvel memutuskan kalau Laura mulai detik dan hari ini tidak boleh keluar dari rumah itu walaupun cuma selangkah saja. Tapi, Bi, lakukan saja tugasmu, Nathan, jangan banyak protes, kata Marvel sambil mengambil posisi duduk di pinggir ranjang tepat di bawah kaki Laura. Baiklah, kalau begitu aku mau pergi mengambil infus dan selangnya juga, karena kebetulan tadi aku membawanya tapi aku taruh di dalam mobil. Nathan yang tidak mungkin menentang kehendak Marvel, pada akhirnya hanya memilih untuk mengalah saja. Aku mau mengambilnya sebentar dulu, dan sementara itu, tolong kau kompres dulu gadis ini, Bi, karena badannya juga sudah mulai terasa panas dan jangan sampai membuatnya malah akan menjadi kejang-kejang. Karena itu bisa berakibat sangat fatal. Sialan, dia benar-benar sangat merepotkan sekali. Awas saja jika kau bangun, maka nanti akan aku buat kau membayar semua ini, gerutu Marvel membatin.